Masih di Mencari Pemimpin, Saudara. Banyak dinamika yang berkembang, banyak kisah cinta yang terjalin antara partai politik. Itu tentu menjadi catatan di Pilkada Serentak 2015 kemarin. Kami harus bertanya pada dua pengamat saya di sini, apa evaluasinya yang paling harus bisa menjadi evaluasi ke depan bagi KPU tentunya? Yang pertama adalah terkait dengan tingkat partisipasi. Saya lagi mengumpulkan data partisipasi berdasarkan quick count yang ada. Tentu kita harus menunggu data real count-nya dari KPU. Tapi secara umum tingkat gregetnya berkurang. Terutama di kota, di daerah seperti Medan, Surabaya, tingkat partisipasinya rendah. Nah, kalau misalnya partisipasi dalam pemilu kada lebih banyak didorong oleh kelas menengah bawah, mohon maaf, evaluasi mereka dalam memberikan coblosan itu relatif kurang berkualitas. Tetapi kalau kelas menengah atasnya lebih banyak berdiam diri di rumah, itu juga mereka patut untuk dipersalahkan. Faktornya karena apa? Tingkat pemilih ada banyak election fatigue misalnya, kelelahan berpartisipasi, desain pemilu yang acak-adut gitu ya. Termasuk juga kita harus akui supplier calon pemilu kada yang bertarung kali ini itu sangat kurang. Ya. Ada banyak calon tunggal, ada banyak calon cuma head to head. Dan keputusan MK ikut bertanggung jawab. Seharusnya dibuka selebar mungkin biar pemilih punya banyak variasi dalam menentukan pilihan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah money politik. Itu juga luar biasa parah gitu ya. Jadi berdasarkan riset 1.500-an data yang kita punya dari tahun 2005 sampai sekarang, itu ekspektasi pemilih terhadap money politik pasca Pileg 2014 itu sekarang 70-80%. Ekspektasi ya. Belum tentu ya. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini catatan kita bersama, partai politik sejauh ini belum mampu melahirkan pemimpin, belum mampu melahirkan leader. Yang lahir sebagian besar masih dealer. Oke, Mas Niko, secara umum Anda melihat kita berhasil atau masih harus mencari lagi pemimpin-pemimpin yang memang cocok untuk masyarakat? Kalau secara proses berhasil, kita sampai hari ini tidak ada konflik, tidak ada gangguan, penghitungan masih berjalan terus, masyarakat juga masih menanti dan masih damai. Niko, saya kira masalahnya adalah kecuali 5 dari 269 saya kira itu kecil. Nah, 5 itu pun juga disumbang karena partai politik yang tidak siap, ya karena mereka dari awal misalnya pencalonan yang bermasalah dan kemudian KPU-nya itu tidak tegas. Jadi ini juga saya kira catatan bagi kita semua. Dan satu hal lagi yang paling mendasar adalah partai politik sebenarnya salah satu aktor yang paling tidak siap di dalam pilkada ini untuk mencari pemimpin-pemimpin yang transformatif. Yang dicari itu adalah pemimpin yang akan jadi. Kalau hanya akan jadi artinya partai di Indonesia ini masih sifatnya itu office seeker. Itu yang saya kira ke depan harus diperbaiki. Oke, terima kasih Mas Niko dan terima kasih Mas Burhanuddin. Juga terima kasih kepada narasumber saya, Bung Hinka, Bang Andreas, Bang Leo, dan juga Mas Willy. Terima kasih juga teman-teman dan saudara, ini akhir dari Mencari Pemimpin. Apapun yang terjadi, Pilkada Serentak sebagai pesta demokrasi terbesar Indonesia sudah kita lalui dengan baik, dengan sukses. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan lagi. Ini yang akan menjadi evaluasi kita mendatang untuk bisa bersama-sama mencari pemimpin yang berintegritas tinggi. Saya Denta Mirakusuma, sampai jumpa. Thank you.